adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Shalom. Selamat hari Minggu. Wah, kembali lagi dengan kakak Kak Feni, Kak Clara. Dan Bang Henry. dan ada lagi pemusik yang paling keren, Bang Victor Situmorang. Wah, mantap kali Bang Victor ini. Iya. Mantap kan, Dek? Iya. Jadi nggak terasa kita sudah ada kembali di hari Minggu ini, di minggu yang baru yaitu Minggu Kantate. Ya, benar sekali. Adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah? Siap Kak. Sudah dong Iya. Kak. Apa nih yang mau disiapkan Bang Henry? Ya tentunya pasti adik-adik yang di rumah sudah wangi, sudah mandi, sudah rapi nih Kak. Dan yang pastinya yang harus disiapkan adalah Alkitabnya. Iya, benar sekali. Apalagi nih Kak? Hati. Iya, benar sekali lagi. Hati ya. Jadi nanti selama ibadah adik-adik boleh tetap duduk rapi, mengikuti ibadah dengan sukacita, dengan penuh semangat. Ya, benar sekali. Ngomong-ngomong tentang semangat, gimana kalau kita menambah dulu nih semangat adik-adik yang di rumah? Boleh Kak? Boleh ya? Oke boleh Kak. Dengan cara apakah adik-adik kita masih mengingat yel-yel anak Oh, sekolah tes minggu? yel-yel ini. Oke. Apa Yel-yel itu dulu. Kak yel-yelnya ya? Oke. Kalau boleh tahu. Ayo coba Bang Oke. Henry yang pimpin. Nah kalau abang bilang anak sekolah minggu, maka adik-adik yang di rumah tahu apa jawabannya kan? Iya. Jadi abang tes ya, coba sekali lagi. Abang coba ini ya. Anak sekolah minggu. Ada Yesus di hatiku. Oke, Kakaknya aja nggak oke, semangat, oke, apalagi oke. adik-adik yang di rumah. Oke, berarti harus lebih semangat dari yang pertama. Oke ya, abang coba sekali lagi. Anak-anak sekolah minggu. Ada Yesus di hatiku. Anak-anak sekolah minggu. Ada Yesus di hatiku. Oke, dah semangat nih Kak. Iya, oke. Untuk itu adik-adik, kakak mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi Sadarion Arini Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita. Adik-adik dengan sukacita kita bernyanyi Sadarion Arini Tuhan. Sadarion, Sadarion, Arini Tuhan, Arini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha, marlas ni roha. Sadarion, Arini Tuhan, beta hita, marlas ni roha. Sadarion, Sadarion, Arini Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik Sadarion. Sadarion, Sadarion, Arini Tuhan, Arini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha, marlas ni roha. Sadarion, Arini Tuhan, beta hita, marlas ni roha. Sadarion, Sadarion, Arini Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kalau Kak Clara tanya, siapa yang paling adik kasihi di dunia ini? Kalau kakak, orang tua yang pertama. Kalau di dunia ya Kak, ya Bang ya. Kalau Kak Penny, siapa orang yang paling kakak kasihi di dunia ini? Ya pastinya orang tua juga sih. Oke. Ya, orang tua. Orang tua. Kalau Bang Henry, Gak jauh beda sih dengan jawaban kakak, orang tua juga pastinya. orang tua. Tua. Karena ada yang bilang gini nih Kak, orang tua itu adalah Allah yang kita lihat di bumi ya kan? Oke, Bener. benar, Iya, benar itu benar. Iya. Jadi kasih itu tidak boleh marah. Dia sayang kepada teman, sayang kepada semua orang, dan dia lemah lembut. Jadi sekali. marilah kita bernyanyi KASIH. Ayo, mari kita bangkit.
adik-adik yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Apakah kamu mengasihi Yesus? Ya, kakak juga. Untuk itu, mari kita ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh sebagai bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Kita bernyanyi, I love you Jesus, deep down in my heart. Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Ikuti gerakan dari kakak dan abang yang di belakang ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ibu jari dan telunjuk jari tangan yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Oke adik-adik, biar kita mulai ibadah kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Ayo semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami datang bersujud di bawah kaki-Mu yang kudus. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu di HKBP Pardamaian. Kami datang Tuhan bersujud, beribadah kepadamu di dalam ibadah kebaktian sekolah minggu di pagi ini. Hadirlah Engkau Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Hadirlah Engkau Tuhan untuk memampukan kami, membuat kami mengerti ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jagai hati dan pikiran kami, dan kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Ampunkan kami ya Bapa dari semua dosa dan pelanggaran kami, agar senantiasa kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami.
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kami minta adik-adik bersikap, berdoa. Diajarkan adiknya berdoa ya adik. Disiapkan Alkitabnya supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang masih menyertai kami sampai di minggu pagi ini Bapa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa di ibadah sekolah minggu hari ini. Buka hati dan pikiran kami Tuhan Yesus untuk boleh menerima firman-Mu dan kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga semua guru-guru sekolah minggu di acara virtual ini Bapa, supaya semua ibadah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami, supaya jangan menjadi penghalang buat permohonan kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang coba buka Alkitabnya dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Ayo ya, buka dari Kitab Yohanes. Kitab Yohanes terdapat di Perjanjian Baru. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ya. Semua kita mengikutin. Adik-adik juga di rumah boleh membacanya langsung. Kita akan membaca bersama-sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggang dan sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau ketahui. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita tahu hari ini adalah hari Minggu Kantante. Apa itu Minggu Kantante? Minggu Kantante itu adalah hari Minggu, artinya Kantante, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya kita disuruh bersuka cita. Nah, kenapa kita disuruh bersuka cita dan kenapa ayat firman ini seperti ini? Di saat Yesus sudah bangkit dari kuburnya, selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia masih melayani
kepada murid-muridnya semua. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Dan suatu saat di pagi hari, pada saat mereka bersarapan bersama, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon. Kenapa Tuhan Yesus nanya kepada Simon? Kan di minggu-minggu sebelumnya sudah pernah diterangkan kan, Simon itu adalah murid kesayangan Tuhan Yesus. Di setiap cerita tentang Tuhan Yesus, Simon yang paling menonjol, yang paling sering disebutkan. Nah, kalau adik-adik mungkin ada yang bingung, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, tapi dijawab di ayat yang sama, yang menjawab Petrus. Ya, karena Simon Petrus, satu orangnya itu orang yang sama, Simon Petrus. Kenapa Tuhan Yesus bertanya kepada Simon sampai 3 kali? Karena Tuhan tahu Simon itu menjawabnya kurang tulus, kurang ikhlas. Sementara Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus mau Simon Petrus itu menjawab dengan tulus. Sekali dipikir Simon, Tuhan gak tahu kalau dia gak tulus. Kedua kali juga dipikirnya Tuhan gak tahu kalau dia itu gak tulus. Sampai pada yang ketiga kali sadarlah Simon bahwasanya Tuhan tahu dia tidak tulus. Dengan menangis Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatunya. Engkau tahu bahwasanya aku mengasihi engkau. Nah, kenapa ayat itu sekarang diucapkan? Kenapa ayat itu menjadi firman untuk anak-anak sekolah minggu? Karena Tuhan mau anak-anak sekolah minggu juga mengasihi Tuhan Yesus. Jangan sampai 3 kali ditanya Tuhan Yesus. Sekali saja, ya Tuhan, aku mencintaimu dengan tulus. Nah, kalau kita mencintai Tuhan Yesus dengan tulus, mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kan kalimatnya terakhir, gembalakanlah domba-dombaku. Nah sekarang apakah adik-adik harus menggembalakan domba-domba? Enggak. Nah domba-domba itu yang dimaksud di sini apa? Ya orang-orang Kristen sama seperti kita. Seperti saya, seperti Kak Melpa, seperti Kak Penny, Bang Henry, seperti kita semua, itulah gembala. Nah, kalau ada gembala yang mau digembalakan berarti kan ada domba. Diharapkan kita gembalakanlah domba-dombaku. Semua juga domba. Nah, dombanya kenapa? Ya, bagaimana cara kita menggembalakan domba ini? Nah, kita sudah mengasihi Tuhan Yesus. Kita terapkan kehidupan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Ini contoh misalnya. Ini ada PR dari sekolah. Jadi gurunya kasih PR. Adiknya kurang ngerti. Terus datanglah mama atau bapaknya. Kak Melpa, tolong dulu ajari adikmu. Terus Kak Melpanya atau Bang Hendriknya sedang main game HP. Iya mak katanya. Tapi tak dikerjakannya karena tanggung gamenya. Posisi masih menang. Terus ditengok mamanya, belum juga dibantu. Henry, bantu dulu adikmu. Iya mak, tapi masih gantung permainan game. Kan begitu yang banyak. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus mengasihi semua orang. Mengasihi mama, mengasihi ibu, mengasihi adik, mengasihi namboru, nantulang, bapak tua, bapak udah, kawan-kawan semua, guru-guru, sintua-sintua di gereja, pendeta. Bagaimana cara mengasihinya? Ya seperti tadi, Henry ajarkan dulu adikmu, dia lagi main game, diberhentikannya gamenya. Ya mak, diajarkannya adiknya, mengerjakan PR. Nah pada saat lagi belajar, orang tua pun melihat, bangga orang tua. Begitulah caranya anak-anak itu mengasihi Tuhan Yesus. Kalau disuruh gurunya kerjakan PR, dikerjakan PR-nya. Kalau disuruh orang tua, udah malam, tidur, nanti kau gamemu itu berhentikan dulu. Ya berhentikan saja, tidur, berdoa kita. Kalau disuruh orang tuanya, nurut. Itulah salah satu bukti bahwasannya kita mengasihi Tuhan Yesus. Menggembalakan domba-domba, ya kalau kita melakukan apa yang disuruh orang tua, apa yang disuruh abang, lo adik, teman-teman kan semua ngelihat.
ih rajin kali si Julius itu ya. Dia asal disuruh mamanya belajar, asal disuruh mamanya beli ini kekede, langsung dia. Enggak dibilangnya, tunggu mak, iya mak. Enggak begitu, tapi langsung dikerjakannya. Nah adik-adik, kalau kita sudah menjadi gembala dan menggembalakan domba-domba bagi semua teman-teman, itulah yang diharapkan. Itulah khotbah kita hari ini. Jadi di saat semua bisa terjadi, di saat kita menggembalakan semua domba-domba ini, maka sukacita akan datang. Kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Makanya di Minggu Kantante tadi dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu juga, walaupun kita ibadahnya secara online, tidak secara langsung, karena memang keadaan yang membuat. Bukan berarti kita tidak mengikuti ibadah. Nah, salah satu bukti nyata kita mengasihi Tuhan Yesus itu, ya kita mengikuti ibadah secara online. Ya, kita berdoa, kita ikuti semuanya. Ini kan banyak anak-anak nanti udah ibadah jam 8, adiknya udah siap-siap. Udah lama online-nya, nanti aja jam 12 kami ibadah. Kenapa? Ini bermain. Kenapa bermain? Karena nggak ada ibadah di gereja. Padahal guru-guru sekolah minggu, gereja KPP Pardamen, gereja kita sudah bikin secara online. Nah, walaupun kita secara online itu sama dengan ibadah secara langsung. Cuman berbedanya, ya guru-guru sekolah minggu di gereja, adik-adik sekalian di rumah. Jadi kalau dibilang sama orang tuanya, mandi kalian, sebentar lagi sekolah minggu. Mana mak sekolah minggunya? Ya, di HP. Dibuka ibadahnya, diikutin ibadahnya, maka itu sama bukti nyata bahwasannya kita mengasihi Tuhan Yesus. Demikianlah adik-adik khotbah kita hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh kita pegang dengan teguh, kita boleh melaksanakannya, kita boleh menuruti perintah orang tua, guru, abang, kakak, dan kita boleh menyatakan kasih kita mencintai Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang baru kami dengarkan di minggu pagi ini. Bapa, biarlah firman-Mu itu boleh berbuah di hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami setiap hari tambah dan tambah mencintai-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melaksanakan ibadah online, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Mohon ampun Bapa untuk dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya jangan menjadi penghalang permohonan kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Gonggom Sinaga. Nah, firman hari ini mengingatkan kita bahwa hendaklah kita seperti gembala. Bagaimana sifat gembala, Bang? Gembala mengasihi domba-dombanya. Demikian pula dengan kita. Hendaknya kita juga harus saling mengasihi. Siapa-siapa yang perlu kita kasihi, Bang? Yaitu orang tua kita, saudara, teman, dan siapapun yang ada di sekeliling kita. Hendaklah kita mengasihi sesama kita. Maka dari itu, untuk menutup ibadah kita, maka kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat yang pertama, Hototong Ihu Tonoku. Ayo kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Hototong ihu tonoku, Yesus si pangoluang,
adik-adik sekolah minggu, karena ibadah sekolah minggu kita sudah berakhir dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.